Baik, kita masuk dalam pendahuluan, yaitu kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan para tokoh nasional dan daerah yang memiliki visi, strategi, dan kontribusi besar dalam melawan penjajahan. Mereka datang dari berbagai latar belakang, mulai dari pemimpin nasional, pemimpin daerah, dan pemimpin adat, yang memiliki satu tujuan sama, yaitu mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, dan berdaulat. Baik, kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu profil dan peran tokoh nasional. A. Soekarno. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus proklamator kemerdekaan. Sejak muda, Soekarno sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya melalui keterlibatan dalam organisasi seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan pada tahun 1927. B. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai wakil presiden pertama Indonesia dan merupakan tokoh proklamator bersama Soekarno. Sejak masa pendidikan di Belanda, Hatta aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia dan menulis banyak artikel yang menyuarakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Agus Salim. Haji Agus Salim lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di Koto Gadong, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pemimpin dalam pergerakan nasional Indonesia sekaligus diplomat andal yang menguasai lebih dari 9 bahasa asing. Tokoh pejuang daerah dan kontribusinya. A. Cutnedin lahir di Aceh pada tahun 1848. Ia merupakan salah satu pahlawan wanita Indonesia yang dikenal karena keberaniannya dalam memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Aceh. Setelah suaminya Teku Umar gugur dalam pertempuran, Cutnedin meneruskan perjuangan dengan memimpin pasukan sendiri di wilayah pendalaman Aceh Barat. B. Patimura. Kapitan Patimura atau Thomas Mateles lahir pada 8 Juni 1783 di Haria, Saparua, Maluku. Ia merupakan tokoh perjuangan Maluku yang memimpin rakyat melawan penjajahan Belanda pada tahun 1817. Perlawanan Patimura berawal dari penindasan Belanda yang memaksa rakyat Maluku menyerahkan hasil bumi dengan harga murah. C. Andi Jemma lahir pada 15 Januari 1901 di Palopo, Sulawesi Selatan. Ia merupakan Raja Luwu yang dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan di Sulawesi Selatan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Belanda berusaha kembali menguasai Sulawesi Selatan melalui Nica. D. Pong Tiku lahir pada tahun 1846 di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ia adalah seorang pemimpin adat yang menentang keras penjajahan Belanda di Toraja. Pong Tiku memimpin rakyat Toraja melawan Belanda pada awal abad ke-20 dengan menggunakan strategi gerilya dan membangun benteng pertahanan di daerah penggunungan. Strategi dan pemikiran para tokoh perjuangan. Strategi perjuangan tokoh nasional dan daerah memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Soekarno menggunakan strategi perjuangan melalui jalur organisasi dan politik dengan membangkitkan kesadaran nasional, menyatukan rakyat dari berbagai suku dan agama melalui ideologi Pancasila. Ia menemukan pentingnya persatuan bangsa dan menghadapi penjajah. Warisan nilai dan teladan tokoh-tokoh bagi generasi muda. Nilai-nilai luhur ini perlu diteladani oleh generasi muda untuk membangun bangsa yang berdaulat, mandiri, adil, dan makmur. Dengan meladani semangat dan perjuangan para pahlawan, generasi muda diharapkan dapat menjaga keutuhan NKRI, menghargai keberagaman, serta memiliki semangat
untuk memajukan bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini. Kesimpulan 1. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Agus Salim memiliki peran penting dalam memimpin perjuangan kemerdekaan melalui organisasi, diplomasi, dan pemikiran yang membangkitkan semangat rakyat. 2. Tokoh-tokoh pejuang daerah seperti Cut Nyak Dien, Pattimura, Andi Jemah, dan Pong Tiku berkontribusi besar dalam melawan penjajah di wilayah masing-masing dengan keberanian dan strategi yang efektif. 3. Strategi perjuangan para tokoh berbeda-beda, ada yang melalui diplomasi dan organisasi politik, dan ada pula yang melalui perlawanan fisik dan perang. 4. Para tokoh perjuangan meninggalkan nilai-nilai luhur seperti keberanian, pengorbanan, persatuan, dan pantang menyerah yang menjadi teladan bagi generasi muda saat ini.